Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani Putri, NIM 204105020056. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Tapi sebelumnya, kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari ekonomi tertutup itu. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melakukan transaksi perdagangan internasional atau tidak melakukan ekspor dan impor. Jadi, suatu negara hanya mengandalkan hasil suatu produksi dari negara tersebut, atau dengan kata lain, suatu sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi yang dijalankan hanya berlangsung di dalam negara yang bersangkutan tanpa melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar. Analisis perekonomian tertutup itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perekonomian tertutup sederhana dengan 2 sektor dan perekonomian tertutup dengan 3 sektor. Lalu kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian perekonomian tertutup 2 sektor dan 3 sektor. Pengertian ekonomi tertutup 2 sektor adalah perekonomian yang tidak ada kegiatan pemerintah atau perdagangan luar negeri. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan, dan sebagai imbalannya, sektor perusahaan menerima pemasukan atau uang. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli atau demand side dan sektor perusahaan sebagai penjual atau supply side, berproses untuk membentuk pasar barang. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga, dan sebagai imbalannya, sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Maka dalam hal ini, sektor perusahaan sebagai pembeli atau demand side dan sektor rumah tangga sebagai penjual atau supply side. Ini terjadi di pasar faktor produksi. Dalam perekonomian 2 sektor, komponen pengeluaran agregatnya terdiri dari 1. Perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa, dan kedua, perbelanjaan perusahaan-perusahaan untuk membeli barang modal. Lalu, pengertian ekonomi tertutup 3 sektor. Perekonomian tertutup 3 sektor mengacu pada ekonomi yang terdiri dari sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh dari pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama adalah pungutan pajaknya. Pungutan pajaknya yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua adalah pajak. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua aliran atau pengeluaran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Baik, kita akan membahas materi kedua, yaitu perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang A, pengertian dan ruang lingkupnya, yang B, fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional, dan yang C, fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Baik, kita akan membahas yang A, yaitu pengertian dan ruang lingkupnya. Pada perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah akan dibahas perekonomian 2 sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, konsumen yang biasanya disebut dengan consumption, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen atau disebut dengan firm yang biasanya disebut dengan investasi atau investment. Keseimbangan perekonomian sederhana atau 2 sektor dapat dituliskan dengan notasi berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Persamaan ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi atau Y sama dengan output yang dijual atau C ditambah I. Jika sebagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung atau saving, maka dapat ditulis Y sama dengan C ditambah S, sehingga
Y sama dengan C ditambah I, dan G sama dengan C ditambah S dapat digabung menjadi C ditambah I sama dengan C ditambah S. Persamaan C ditambah I sama dengan C ditambah S dapat dirumuskan kembali untuk melihat hubungan antara tabungan dan investasi dengan mengurangkan konsumsi dari setiap sisi persamaan, sehingga diperoleh I sama dengan Y dikurangi C sama dengan S. Kita akan membahas pembahasan yang B, yaitu fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Menurut Keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan, yaitu C sama dengan F dalam kurung Y, yang dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu C sama dengan A ditambah B dikali Y. Dengan keterangan C yaitu besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A besarnya konsumsi yang tidak menguntungkan pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, B marginal propensity to consume atau hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi, dan Y pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC lebih besar 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan, sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Selain itu, Keynes juga mengatakan bahwa average propensity to consume atau APC merupakan perbandingan antara konsumsi yang dilakukan dengan tingkat pendapatan disposable atau dalam kurung APC sama dengan C per Y akan mengalami penurunan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Yang menarik dari pandangan Keynes yang lain, yang menyatakan pendapatan merupakan penentu atau determinan konsumsi yang terpenting dan tingkat buang tidak memiliki peranan penting. Menurut Keynes, pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanyalah sebatas teori. Baik, berikutnya kita akan membahas opsi C, yaitu fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Di sini ada beberapa pandangan menurut para ahli, yaitu yang pertama yaitu pandangan dari Fahim Khan tentang fungsi konsumsi dan tabungan kan membagi tingkat pendapatan masyarakat menjadi dua, yaitu pendapatan yang berada di atas nisab atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat yang dinotasikan dengan U atau upper classes atau golongan kaya. Lalu yang kedua, pendapatan yang berada di bawah nisab yang dinotasikan dengan YL atau lower classes atau golongan miskin. Dan pandangan yang kedua yaitu pandangan Metwali tentang fungsi konsumsi dan tabungan dalam mengembangkan fungsi konsumsi dalam perspektif Islam. Metwali menggunakan beberapa pendekatan hipotesis teori yang dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu hipotesis pendapatan mutlak. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi atau disposable income. Pada periode tersebut, naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan, sehingga konsumsi rata-rata APC dan MPC-nya menurun dengan meningkatnya pendapatan. Lalu hipotesis yang kedua yaitu hipotesis pendapatan relatif atau the relative income hypothesis. Hipotesis ini menyatakan konsumsi sekarang saja ditentukan pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang atau YS, tetapi pendapatan sebelumnya atau pendapatan masa puncak atau YP, maka MPC lebih kecil daripada APC-nya. Baik, yang ketiga, kita akan membahas perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Di perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah ini akan dibahas 3 hal. Yang A yaitu pengertian dan ruang lingkupnya, yang B yaitu dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan, dan yang C yaitu pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Lalu kita akan membahas yang A, pengertian dan ruang lingkupnya.
Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak, dan menyebabkan perkembangan perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dengan keterangan C yaitu konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, I yaitu investment atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan, dan G yaitu government expenditure yaitu pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Lalu kita akan membahas opsi yang B, yaitu dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pada perekonomian tertutup dengan 2 sektor, pendapatan nasional atau Y sama dengan pendapatan disposable atau YD dengan adanya unsur pajak atau tax. Maka pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Hubungan antara pendapatan disposable dengan pendapatan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. YD sama dengan Y dikurangi T. Dengan berkurangnya pendapatan disposable tentunya akan mengurangi pula tingkat konsumsi, seterusnya akan mengurangi tingkat tabungan. Untuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan pajak yang dikenakan, yaitu yang pertama yaitu pengaruh pajak tetap atau besaran pajak yang jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan, dan yang kedua yaitu pengaruh pajak proporsional atau besaran pajak yang ditentukan dengan persentase tertentu dari tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Lalu saya akan membahas opsi C, yaitu pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal adalah keliru, satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk menaikkan kesejahteraan menggunakan permanen, menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk membuatkan suatu rakyat yang berdasarkan atas distribusi kekayaan berimbang, menggunakan dan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual dalam taraf yang sama. Konsep fikih zakat menjelaskan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim menggunakan pihak defisit muslim. Hal ini menggunakan asa terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan membuahkan gerombolan yang defisit sebagai surplus. Zakat sendiri bukanlah satu aktivitas yang semata-mata untuk tujuan duniawi, misalnya distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya. Namun pula memiliki akibat kehidupan pada akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal pada Islam menggunakan kebijakan fiskal pada sistem ekonomi pasar. Baik, sebelum saya menutup presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melakukan transaksi perdagangan internasional atau tidak melakukan ekspor dan impor. Jadi, suatu negara hanya mengandalkan hasil suatu produksi dari negara tersebut. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian 2 sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, konsumen. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan pelengkap-pelengkap produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah adalah perekonomian 3 sektor yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.